Presiden sibuk ngurusi makan siang, Indonesia diambang kehancuran. Itu tepat kita alamatkan pada kondisi Indonesia hari ini. Nah, sekarang saya bilang, saya gembong. Saya memerintahkan seluruh kementerian untuk melakukan korupsi massal. Ya, dan itu jadikan berita biar keren. Saya tidak mau menyanggah apa yang mau disampaikan. 32 mobil dengan rumah yang tipe 36 dengan tanah 78 meter, 83 meter. Kalau parkir semana 32 mobil tuh. Keren kan? Motor Ducati, mobil Nissan GTR yang harganya 10 miliar atau 12 miliar. Jadi keren lah. Dan sampai kapan misalnya Gibran ini nggak dibutuhkan lagi? Itu hanya dua yang tahu tuh. Pertama Pak Prabowo sendiri, yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia sebetulnya tahu sampai kapan gitu. Tapi arahnya kira-kira Arahnya berubah-ubah. Terkadang menunjukkan bahwa dia tidak butuh Gibran, percaya dengan suara-suara sebagian masyarakat sipil gitu, sehingga seperti itu. Tapi kadang-kala tiba-tiba, wah ini, nah gitu. Nah itu mungkin tadi bagian dari upaya membuat sebuah konfigurasi yang bisa dia kendalikan sendiri. Mungkin. Dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen serta share-nya untuk mendukung dari keberlanjutan channel kami. Kita harus jujur mengatakan dan kita kubur mimpi kita tentang Indonesia maju. Presiden nampaknya sangat menikmati jabatannya dan membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan orang sekitarnya dan partainya. 1,5 tahun lebih Presiden menjabat, kebijakan-kebijakan yang pro pada rakyat tidak tampak. Tidak juga ada niat yang baik diperlihatkan Presiden dalam menata kelembagaan politik, menata pemberantasan korupsi, menata kebijakan ekonomi. Tidak tampak sama sekali niat Presiden untuk memperbaiki kondisi negara bangsa yang kita hadapi sesungguhnya. Presiden lebih happy jalan-jalan dan sibuk urusi makan siang. Sementara rakyat cari makan, cari pekerjaan, sulit. Rakyat yang berobat di tengah pembatasan pembiayaan BPJS dan pencabutan keanggotaan BPJS semakin menderita. Presiden di usia 1,5 tahun lebih menjabat tidak menunjukkan prestasi yang serius. Hanya tinggal 3,5 tahun masa jabatan Presiden. Kalau dalam 3,5 tahun ini janji-janji kampanye Presiden 18 juta lapangan kerja, pendidikan gratis, kesehatan dan lain-lain itu tidak terpenuhi, maka rakyat Indonesia harus kompak menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak lagi dapat dicalonkan menjadi presiden. Kenapa ini penting? Agar ini menjadi sanksi moral kepada setiap pemimpin yang di dalam kampanyenya menjanjikan perubahan, pembaharuan, perbaikan, transformasi, menjanjikan kemakmuran, kesejahteraan rakyat. Tidak dia penuhi, maka secara moral harus diberi sanksi. Meskipun mekanisme politik membolehkan, tetapi orang harus divonis secara moral agar dia menyadari bahwa janji kepada rakyat bukan sekedar lip service, tetapi itu adalah substansi penting dalam pemilu yang harus ditepati oleh setiap orang. Maka ketika dia tidak menepati janji kampanyenya, dia sudah harus menyadari dan tidak kembali dicalonkan sebagai calon presiden. Bila Pak Prabowo melakukan ini, maka Pak Prabowo menjadi seorang negarawan. Anak muda ini sangat berani. Katakan rezim bodoh, lantas apa alasannya? Kenapa sebut rezim bodoh? Mari kita simak argumentasi pemuda berani ini. Dan jangan lupa, komen pendapat kalian terhadap anak muda ini. Salahkah argumentasi dia? Benarkah argumentasi dia? Jawab di kolom komentar. Tetapi justru mencari sebenarnya bodoh yang dimaksud anak ini itu apa? Saya jelaskan. Pemerintah hari ini, rezim Prabowo Gibran, itu harus kita akui sebagai rezim yang bodoh. Rezim yang bodoh ini adalah rezim yang inkompeten. Dia tidak kompeten pada bidangnya. Itu terbukti dari bagaimana perekrutan kementerian misalnya. Kita bisa dengan sangat mudah mengatakan bahwa mereka yang hari ini duduk di kabinet, itu tidak semuanya. Bahkan dominan justru adalah mereka yang mampu menyenangkan hati Presiden Prabowo. Bukan mereka yang mampu bekerja untuk rakyat. Ini poin pertama bahwa ini orang-orang yang inkompeten. Kalau kita lihat Badan Gizi Nasional misalnya, ketuanya saja, kepalanya saja, bukan ahli gizi, tapi ahli serangga. Jadi rezim ini rezim inkompeten. Yang kedua, rezim ini juga tidak menghargai ilmu pengetahuan. Berapa banyak ahli gizi kita yang masih tidak mendapatkan pekerjaan layak. Sementara di Badan Gizi Nasional justru diisi oleh Polri.
hari ini Polri punya lebih dari 1000 SPPG. 1.700. 1000 SPPG. Pertanyaan saya, apakah Polri itu tidak punya pekerjaan lain? Apakah maling sudah tidak ada? Apakah begal sudah tidak ada? Apakah penjahat-penjahat kriminal sudah tidak ada? Sehingga Polri lebih sibuk mengurusi catering. Loh, ini negara kesatuan Republik Indonesia atau negara catering Republik Indonesia? Hindari saja kata presiden, hapuskan itu, ganti CEO MBG. Kalau memang presiden hanya menjadi pelaksana daripada memberi makan bergizi gratis, itu pun kami kritisi, Bang. Makan bergizi gratis ini, bergizi saja tidak, apalagi gratis. Kata gratis itu kan pengkhianatan luar biasa pada rakyat. Karena mereka bekerja, mengalokasikan anggaran juga difasilitasi oleh uang rakyat. Loh, ketika uang itu kembali ke rakyat dalam bentuk makanan, kok mereka tega-teganya menyebut ini gratis? Rakyat itu membayar itu dengan kerjanya setiap hari, dengan pajaknya setiap hari. Sehingga kita lihat kembali, MBG ini sebagai tidak sebuah program, tapi justru proyek yang begitu jahat. Satu SPPG, Bang. Per tahun itu bisa punya laba 1,8 miliar. 1,8 miliar. Itu satu SPPG. Sementara, sebagai ilustrasi, di daerah saya, ketua partainya Pak Presiden, itu punya 9 SPPG, Bang. 9 SPPG. Itu artinya per tahun dia punya 17 triliun minimal. 17 triliun. Kalau 5 tahun, Bang, masa presiden yang satu periode ini, berarti 85 miliar, Bang. Di 2029 nanti, kalau presiden yang hari ini berkuasa nyalon lagi, lalu ketua DPC ini harus mengeluarkan 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, bahkan 50 miliar untuk memastikan kemenangan Presiden Prabowo. Saya kira itu angka yang sangat kecil. Prabowo barusan resmikan 1179 dapur MBG milik Polri. Ini urgensinya apa ya? Kok tiba-tiba Polri punya dapur MBG? Ini seriusan, Polri punya 1179 dapur MBG dan akan ditargetkan punya 1.500 dapur MBG. Ini kepolisian yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat malah ikut terlibat memasak MBG. Toleransinya di mana? Urgensinya di mana? Kenapa tidak dibagikan ke UMKM biar ekonomi masyarakat semakin merata, bukan malah diserahkan kepada kepolisian? Kemarin janjinya MBG itu buat UMKM dan melibatkan masyarakat. Kenapa sekarang malah dikasihkan ke Polri? Kenapa sekelas Polri ikut campur program MBG? Kenapa Polri ikut dilibatkan? Emang MBG ini seperti mau perang. Kenapa Polri nggak fokus aja ke tugas polisi, melayani masyarakat dan mengayomi masyarakat? Ini malah punya 1.000 lebih dapur MBG. Aduh, nggak habis pikir aku sama negeri ini. Menurut kalian, Polri masuk program MBG ini sudah tepat apa belum? Prabowo kira-kira berkenan nggak Gibran dimasukkan? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Saya tidak tahu. Dari imajinasi Prof yang paling liar. Imajinasi saya yang paling liar. Pak Prabowo nampaknya mempersilahkan. Kenapa? Gini. Beberapa berita gitu ya, yang kita baca lah ke publik dan tidak pernah dibantah, Gibran itu sudah mulai tidak diikutkan dalam kegiatan-kegiatan presiden gitu. Ya. Yang kedua, ketika Pak Wiranto menyampaikan laporan petisi forum itu, Pak Prabowo katanya mengatakan, ya ini kan bukan saya, silakan nanti kita dengar dulu, nanti ada lembaga-lembaga yang mengurus. Artinya kan membuka pintu. Ya. Tapi begitu itu memanas, ya belok lagi kan. Belok lagi bahwa ya kira-kira saya dengan Gibran lah gitu kan. Nah kita lihat aja perkembangannya. Gesturnya Prabowo sepertinya mengizinkan kalau gerakannya akan lebih kuat ya Pak? Iya, kalau gerakan lebih kuat, iya mengizinkan. Tapi kita tidak tahu juga ya apa yang kita lihat dari Pak Prabowo itu bertentangan misalnya dengan pandangan-pandangan publik. Bahwa dia masih dipengaruhi atau dibonekai oleh Jokowi, itu kan pandangan publik berdasar gejala-gejala. Ya, terlihat sebetulnya. Terlihat kan. Ya. Tapi lalu dia membantah padahal faktanya di bawah. Itu kan yang dirasakan orang. Nah, mungkin ada sesuatu. Pak Prabowo ingin memperbaiki sesuatu sesuai dengan idenya sendiri, idealismenya sendiri yang sudah ditulis dan dipidatokan sesuai dengan ide masyarakat. Tetapi mungkin ada sesuatu yang mengunci dia untuk tidak melakukan itu dengan tergesa-gesa. Karena mungkin ada sesuatu kita tidak tahu. Apakah Pak Prabowo menunggu bergabungnya PDI Perjuangan dulu di dalam tubuh kabinet? Ada analisis begitu. Begini analisisnya itu. Kalau diskusi-diskusi kami, itu Pak Prabowo itu sebenarnya akan bertindak tegas.
untuk melakukan pembersihan, tapi menunggu PDIP. Karena kalau dia tiba-tiba bertindak tegas, PDIP tidak mau bergabung, itu kacau dia. Bisa runtuh, bisa berubah konstelasi. Oleh sebab itu Pak Prabowo itu menunggu dengan PDIP dulu gimana dealnya untuk politik ke depan gitu. Jadi itu betul analisis gitu. Bahwa mungkin nunggu PDIP, dan sambil menunggu itu lalu ikut itu kan sambil berenang berpirau kata orang, ke sini gitu ya. Iya, enggak apa-apa, ini politik, kita nikmati aja, Mas. Ya. Teman-teman aktivis, mari bertahan dari rasa lapar dan haus. Rakyat itu butuh juru bicara dari persoalan yang mereka alami, tetapi karena kebodohan yang diciptakan oleh pemerintah, yang diciptakan oleh rezim, mereka nggak mampu ucapkan itu. Rakyat hanya sedang menunggu sampai saat itu tiba. Ketika saat itu tiba, Bang, penguasa tidak hanya lagi bisa tidur tidak tenang, tapi barangkali mereka akan tidak pernah tidur selamanya. Presiden Prabowo itu tidak pernah punya tema lain ketika pidato selain MBG. Susah kita bedakan sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan atau CEO MBG. MBG bukan makan bergizi gratis, tapi maling berkedok gizi. Harusnya Pak Dadang, kepala BKN itu udah masuk penjara, Bang. Kalau saya dituduh anti asing karena mengkritisi pemerintah, loh kok yang nyerang saya ketika mau diancam culik malah nomor asing? Bahkan lebih dari 40 pengurus BEM UGM itu menerima teror. Orang tua kami itu juga mendapatkan teror bahwa ada bocoran yang sedang menyusun rencana untuk pembunuhan. Kembali, pernyataan seorang menteri mendapat sorotan publik. Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan kritik sebagai bagian dari demokrasi. Tetapi ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab, etika, dan adab dalam setiap kritik yang disampaikan. Pernyataan ini hadir setelah muncul dugaan teror terhadap seorang ketua BEM yang sebelumnya menyuarakan kritik publik. Apakah menurut Anda batas antara kritik dan etika sudah jelas? MBG butuh dana. Menteri Agama sarankan zakat dan infak jadi solusi MBG. MBG ini apa masih kurangnya dari dana pendidikan, dana kesehatan, dana cadangan yang jumlahnya hampir 330 triliun. Sekarang mau masih ambil dana zakat dan infak, sudah sakit negeri ini. Apa-apa sekarang mau dialihkan ke dana MBG. Ini kemarin Kementerian Agama yang bikin gaduh dana haji. Sekarang dana zakat dan infak. Ingat, ketika dana umat dipakai membiayai dapur negara, sudah waktunya publik waspada. Berikan pendapatmu di kolom komentar. Baik, itu dia pemirsa penonton setia channel Ricky Mudadin. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa share, dan juga jangan lupa komen untuk mendukung keberlanjutan channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.